Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hizky Apoeng Alo dengan NIM 20010016126 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas gabungan E. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 6 dengan tema kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, baik subjek ataupun predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam sebuah kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca ataupun pendengarnya. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya, yang pada umumnya terdiri dari kata-kata, harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Nah, setelah itu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kepaduan. Kepaduan ialah kesatuan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contohnya, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Itu salah. Yang kedua, saran yang dikemukakan akan kami pertimbangkan. Itu adalah contoh yang benar. Yang kedua adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Kalimat yang ditonjolkan itu berada di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, contoh penekanannya itu adalah harapan Presiden. Yang ketiga adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, tidak diharapkan oleh bangsa manapun krisis ekonomi, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Contoh yang kedua yaitu krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Nah, ini adalah contoh kalimat yang efektif. Yang keempat yaitu kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang tidak hemat. Nah, yang kedua contohnya, saya tidak suka buah apel dan durian. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang hemat. Nah, yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh yang pertama, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Ini kalimat yang tidak hemat. Contohnya yang kedua, saya hanya memiliki 3 buah buku. Nah, ini merupakan kalimat yang hemat. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini adalah contoh kata yang tidak hemat atau pemborosan kata. Nah, yang kedua, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Nah, ini adalah contoh kata yang kalimat yang hemat. Nah, yang kelima, kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat terdapat dalam diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda dan kerancuan dalam kalimat.
Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Ini adalah contoh kalimat yang tidak cermat. Contoh yang kedua, mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Nah, ini adalah contoh kalimat yang cermat. Nah, yang keenam, kevariasian. Kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendek kalimat dan penggantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan kalimat. Contohnya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Contoh yang kedua, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Nah, contoh yang ketiga, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Nah, yang ketujuh itu kelogisan. Kelogisan adalah kalimat dalam efektif, dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Ini adalah contoh kalimat yang tidak logis. Contoh yang kedua yaitu Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan maju ke mimbar. Nah, ini adalah contoh kalimat yang logis. Dan yang kedelapan ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan dalam kalimat. Nah, yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Nah, contohnya, Ami menulisi surat. Ini adalah contoh kalimat yang tidak paralel makna. Contoh yang kedua itu Ami menulis surat. Nah, ini adalah contoh kalimat paralel. Nah, selanjutnya itu syarat kalimat efektif. Terdapat dua syarat dalam menyusun kalimat efektif. Yang pertama itu kebenaran. Kalimat efektif harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Dan yang kedua, paduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Dan yang terakhir itu unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas 4 unsur. Nah, yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat mengenai unsur kalimat efektif. Nah, yang pertama subjek. Subjek yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat ataupun benda. Yang kedua itu predikat. Predikat yaitu bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Dan yang ketiga itu objek. Objek yaitu bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan yang terakhir, keempat itu keterangan. Keterangan yaitu kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai kalimat efektif. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas, dan terima kasih.